Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Reval Bilesada, NPM 25170511072. Video ini dibuat untuk mengganti absensi pertemuan ke-6 tentang induksi matematika. Oke, langsung saja ke materinya. Capaian pembelajaran itu praktikan dapat memahami konsep dasar dan jenis-jenis prinsip induksi matematika. Praktikan dapat mengerjakan soal-soal serta mengaplikasikan prinsip induksi matematika. Konsep dasarnya, induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian dalam matematika yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu pernyataan atau rumus benar untuk semua bilangan bulat atau bilangan asli tertentu. Metode ini bersifat deduktif, artinya kita membuktikan kebenaran secara logis, bukan dengan mencoba satu persatu nilai yang jumlahnya tak terbatas. Dengan induksi matematika, kita cukup membuktikan kebenaran awal, biasanya untuk nilai pertama, lalu menunjukkan bahwa jika pernyataan benar untuk suatu bilangan, maka akan tetap benar untuk bilangan berikutnya. Cara ini sangat efisien karena dapat menyederhanakan pembuktian yang rumit menjadi beberapa langkah yang lebih mudah dipahami tanpa harus memeriksa semua kemungkinan nilai. Langkah 1 dalam induksi dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi hipotesis dengan yang menyatakan bahwa Pn benar. Bila kedua langkah tersebut sudah benar, maka kita sudah dapat membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Dan di sini analogi efek dominonya, kita asumsikan kartu domino pertama dijatuhkan. Yang kedua, jika suatu kartu domino dijatuhkan, maka kartu domino berikutnya akan jatuh. Bayangkan deretan kartu domino yang disusun berurutan. Jika dua hal ini terjadi, domino pertama jatuh dan setiap domino yang jatuh bisa menjatuhkan domino berikutnya. Maka setiap domino pasti akan ikut jatuh. Dalam induksi matematika, kita anggap Pn adalah pernyataan domino Kn jatuh. Artinya, jika P1 benar atau domino pertama jatuh, dan jika setiap domino ke K jatuh, PK benar bisa membuat domino berikutnya juga jatuh, PK+1 benar. Maka bisa disimpulkan bahwa semua domino akan jatuh, atau dengan kata lain, Pn benar untuk semua bilangan asli n lebih besar sama dengan 1. Jadi, induksi matematika itu seperti efek domino, cukup pastikan awalnya benar dan terus berlanjut, maka semuanya akan terbukti benar. Prinsip-prinsip induksi matematika. Dalam pembuktiannya, induksi matematika memiliki beberapa prinsip yang cukup dikenal. Pada modul ini terdapat 3 variasi prinsip induksi yang digunakan tergantung pada domain nilai yang ingin dibuktikan. Yang A, prinsip induksi sederhana. Prinsip ini digunakan untuk membuktikan pernyataan Pn yang benar untuk semua bilangan bulat positif dengan n lebih besar sama dengan 1. Langkah-langkah prinsip induksi sederhana. Yang 1, basis induksi, tunjukkan bahwa P ketika 1 adalah benar. Kedua langkah induksi, tunjukkan jika Pn sama dengan K adalah benar, maka Pn+1 sama dengan K+1 juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan 1. Contoh nih, buktikan jumlah n bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Proposisinya 1 tambah 3 tambah 5 sekian sampai dengan 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Nah, langkah basis induksinya, untuk n sama dengan 1, pernyataan benar karena ini 2n min 1 sama dengan n kuadrat, n nya dimasukin 1, jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1, sama dengan benar. Langkah 2, langkah induksinya. Nah, untuk Pn sama dengan K adalah benar, maka 1 tambah 3 tambah 5 sekian sampai 2K min 1 sampai sama dengan K kuadrat benar, kita anggap aja benar. Kemudian untuk Pn+1 sama dengan K+1 adalah benar. Pembuktiannya di sini semua pernyataannya ditulis ulang ditambah dengan 2 ketika K nya dimasukin K+1, jadi 2
plus 1 min 1. 2K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Jadi semua yang K itu ditambahin 1. K plus 1 kayak gini, coba K plus 1, ini K plus 1. Nah, di sini kenapa K kuadrat? Karena di hipotesis pertama di sini kan udah dianggap bahwa semua ini itu benar. Itu sama dengan K kuadrat. Jadi ini sampai sini adalah K kuadrat. Ini turunin. Nah, karena K kuadrat kita hitung, jadi kayak 2K plus 2 min 1 jadi plus 1. Jadi kuadrat plus 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat ekuivalen. Kenapa? Karena K plus 1 kuadrat ini kalau dijabarin jadi kayak gini. Jadi K kuadrat plus 2K sama dua ini adalah benar. Karena langkah 1 dan langkah 2 telah dibuktikan benar, maka terbukti bahwa semua jumlah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, yang kedua ada B, prinsip induksi yang dirampatkan. Prinsip ini digunakan jika pembuktian tidak dimulai dari 1, melainkan dari bilangan bulat tertentu. N0, n lebih besar daripada n0. Langkah-langkah prinsip induksi yang dirampatkan. Basis induksi, tunjukkan bahwa P ketika n0 adalah benar. Langkah induksi, tunjukkan P ketika n sama dengan K adalah benar. Maka Pn plus 1 sama dengan K plus 1 juga benar untuk semua n lebih besar daripada n0. Contoh, untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematika. N pangkat 0, n pangkat 1, tambah n pangkat 2, sekian sampai n pangkat n. Maaf, 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1, sekian sampai 2 pangkat n. Sama dengan 2 pangkat n plus 1 min 1. Nah, pertama seperti biasa langkah basis induksinya, langkah 1 kita samain yang kiri dan kanan. 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 min 1. 2 pangkat n ketika n0 itu sama dengan 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 plus 1 min 1 sama dengan 1 juga. Jadi 1 sama dengan 1 benar. Langkah 2, langkah induksi. Untuk n sama dengan K, kita asumsikan bahwa pernyataan tadi itu kita anggap aja benar. Semua n diganti dengan K. Selanjutnya untuk nk plus 1 itu benar apa enggak, kita coba lihat. Seperti biasa kita tulis ulang dan ditambahin 1 yang plus 1. Dan semua yang K itu ditambahin 1 juga. Jadi sama dengannya K plus 1 plus 1. Nah, yang ini sama dengan 2K plus 1 min 1. Jadi kita tulis ulang di sini. Atau kita langsung yang paling sederhana juga, karena kita anggapnya benar kan. Jadi ini yang paling sederhana. Terus 2K plus 1 sama dengan 2K plus 1, 2 pangkat K plus 1 plus 1 min 1. Nah, kita hitung, kita sederhanakan jadi seperti ini. Nah, di sini kenapa 2 pangkat K plus 1 ditambah 2 pangkat K plus 1 sama dengan jadi seperti ini? Karena ini sama aja kayak 2 dikali 2 pangkat K plus 1. Karena 2 pangkat K plus 1 nya kan ada 2 nih, sama aja kayak dikali 2 dong, kayak gitu. Makanya 2 min 1. Nah, di sini kenapa bisa jadi K plus 2? Karena di sini kan sama dengan 2 pangkat 1 nih. Dan aturan matematika itu boleh kalau semisal ini dikali dan bilangannya sama, maka pangkatnya bisa ditambah. Jadi 2K plus 2 dikurang 1. 2 pangkat K plus 2 dikurang 1, sorry. Sama dengan 2 pangkat K plus 2 min 1. 2K plus 2
2 pangkat K plus 2 min 1 sama dengan 2 pangkat K plus 2 min 1 benar. Karena langkah 1 dan 2 keduanya telah dibuktikan dan hasilnya benar, maka untuk semua bilangan bulat tidak negatif N terbukti bahwa 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1. Ini yang C, prinsip induksi kuat. Prinsip ini digunakan jika kita membutuhkan lebih dari satu hipotesis asumsi sebelumnya untuk membuktikan langkah berikutnya. Langkah-langkah prinsip induksi kuat. Yang pertama, basis induksi. Tunjukkan bahwa P ketika N0 adalah benar. Yang kedua, langkah induksi. Asumsikan bahwa jika P N0 plus 1 sama dengan P dengan N sama dengan K semuanya benar, maka P N plus 1 sama dengan K plus 1 juga benar untuk semua N lebih besar daripada N0. Nah, ini maksudnya semua asumsinya ini itu benar. Itu juga bakal mempengaruhi asumsi kita yang kita sampaikan nanti. Contoh, bilangan bulat positif disebut bilangan prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut hanya habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Kita ingin membuktikan bahwa setiap bilangan bulat N lebih besar sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Buktikan dengan prinsip induksi kuat. Jawab. Langkah pertamanya seperti biasa, basis induksinya. Jika N sama dengan 2, maka 2 sendiri adalah bilangan prima. Dan yang kedua, 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu buah bilangan prima, yaitu dirinya sendiri. Jadi pernyataan N sama dengan 2 dianggap benar. Langkah kedua, langkah induksi. Kita anggap semua bilangan dari 2 sampai N sudah bisa ditulis sebagai perkalian dari bilangan prima. Jadi untuk ini diasumsikan benar. Untuk N sama dengan N plus 1, kita buktikan bahwa terdapat 2 kemungkinan. Yang pertama, untuk N plus 1 adalah bilangan prima, maka sudah jelas ia dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Untuk N plus 1 yang kalau bukan bilangan prima, maka N plus 1 dapat dipecah jadi perkalian. Itu N plus 1 sama dengan A dikali B. Dengan syarat A dikali B nya itu lebih besar daripada 2 dan lebih kecil daripada N. Atau bisa dibaca 2 lebih kecil sama dengan A dan A lebih kecil sama dengan B dan B lebih kecil sama dengan N. Karena A dan B berada dalam rentang 2 sampai N, maka berdasarkan hipotesis induksi, A bisa ditulis sebagai perkalian bilangan prima, B juga dapat ditulis sebagai perkalian bilangan prima. Jadi N plus 1 sama dengan A kali B dapat ditulis sebagai perkalian bilangan prima, maka asumsinya benar. Dengan menggunakan banyak hipotesis, maka pembuktian kita menjadi lebih kuat. Jika hanya satu saja hipotesisnya, yaitu dengan hanya mengasumsikan N dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima, maka pembuktiannya kurang kuat. Nah, di sini ada tabel perbedaan singkat ketiga prinsip induksi. Nah, singkatnya seperti ini. Jenis induksi itu sederhana. Waktu penggunaannya, kalau prosesi dimulai dari angka 1, jika langkah ke N benar, maka langkah ke N plus 1 juga benar cara kerjanya. Terus contoh sehari-harinya, rumus deret penjumlahan angka 1 tambah 2 tambah 3 sampai berapa. Terus jenis yang dirampatkan itu waktu penggunaannya kalau proposisi dimulai dari angka bebas 0, 2, 5, 8 dan seterusnya. Cara kerjanya mulai dari titik awal yang ditentukan lalu lanjut seperti induksi biasa. Contoh sehari-harinya, masalah perangko. Misal hanya ada perangko nominal 3.000 dan 5.000. Terus jenis induksi kuat. Waktu penggunaannya kalau butuh banyak hipotesis dan butuh bantuan angka atau langkah. Cara kerjanya, untuk membuktikan N plus 1 kita boleh pakai semua hasil sebelumnya. Contoh sehari-harinya membuktikan faktorisasi bilangan prima. Pembuktian dengan induksi matematika. Gunakan prinsip induksi matematika untuk buktikan bahwa rumus berikut benar untuk sembarang bilangan asli N. Ini dapat proposisi seperti ini.
1 tambah 4 tambah 7 sampai dengan 3n min 2 sama dengan n 3n min 1 per 2. Misalkan Pn 1 tambah 4 tambah 7 sama dengan 3n min 2 sama dengan n 3n min 1 per 2. Langkah satunya basis induksi. Untuk n sama dengan 1, maka diperoleh untuk ruas kiri ketika P sama dengan 1 itu semuanya dimasukin kan 1, jadi hasilnya sama dengan 1. Dan ruas kanan itu kita masukin juga angka 1, jadi 2 per 2 sama dengan 1, sehingga pernyataan benar untuk n sama dengan 1. Nah, langkah 2-nya langkah induksi. Untuk n sama dengan K, nah semua n nya diganti K, kemudian asumsiin untuk PK itu benar. Tunjukkan nih bahwa baik PK plus 1 untuk ruas kanan bahwa juga benar untuk PK plus 1 sama dengan ini ruas kirinya. Nah, dari ruas kiri kita peroleh semua ini dari sini sampai sini kita kan asumsiin benar bahwa ini K 3K min 1 per 2. Jadi kita langsung tulis aja ditambah 3K plus 1 min 2 yang udah ditambah 1. Nah, karena ini penyebutnya beda masih ini kan per 2, kalau ini sedang masih per 1. Nah, maka samain dulu nih penyebutnya. Nah, otomatis jika yang bawah dikali 2, atas juga dikali 2. Jadi 2 3K plus 1. Nah, K 3K min 1 ditambah 2 3K plus 1, maka hasilnya 3K kuadrat min K plus 6K plus 2 per 2, atau 3K kuadrat plus 5K plus 2 per 2, atau juga bisa dibuat jadi 3K plus 1 3K plus 2 per 2, atau juga K plus 1 3K plus 1 min 1. Kedua ruas dari PK plus 1 sama, maka PK plus 1 bernilai benar, sehingga langkah induktif selesai. Nah, kita lanjut di nomor 2. Untuk 2 pangkat I min I untuk I sama dengan 1 sampai dengan N itu sama dengan 2 pangkat N min 1. Nah, langkah satunya ini basis induksi. Kita hitung dulu ruas kirinya ketika N dimasukin angka 1, maka 2 pangkat 0 sama dengan 1. Untuk ruas kanannya juga menghasilkan 1. Kita langkah satunya benar, langkah dasarnya selesai. Langkah 2-nya langkah induksi. Untuk N sama dengan K, semua N nya diganti K. Nah, ini jadinya 2 pangkat I min 1 ketika I sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 2 pangkat K min 1. Kita asumsi ini benar nih, bahwa semua ini kan penjumlahan dari 2 pangkat I sekian-sekian sampai K itu sama dengan 2K min 1. Nah, maka langsung aja nih kita anggap aja nih. Nah, kita hitung dulu, kita anggap aja kayak gini. Jadi penjumlahan dari 2I min 1 ketika I sama dengan 1 sampai dengan K plus 1. Nah, tadi kan K doang, jadi K plus 1 sama dengan 2 pangkat K plus 1 min 1. Dari ruas kiri ketika P ketika K plus 1 diperoleh nih penjumlahan 2 pangkat I min 1 ini sampai K ini ditambah 2 pangkat I min 1 ini sama dengan K plus 1 ini dijumlahin jadi 2 pangkat K min 1 ditambah 2 pangkat I min 1 sampai dengan K plus 1 diperoleh 2 pangkat K min 1 ditambah 2 pangkat K plus 1 min 1. Nah, ini satu sama satunya dicoret jadi K aja kan, tinggalan 2 pangkat K min 1 plus 2 pangkat K itu bisa jadi 2 dikali kayak yang awal tadi. Ini karena 2 kan ada 2, kita bisa jadi kayak 2 dikali 2 pangkat K min 1. Nah, kedua ruas dari PK plus 1 sama,
maka PK plus 1 bernilai benar sehingga nilai induktif selesai. Ini penerapan induksi matematika pada keterbagian. Penerapan induksi matematika pada keterbagian perlu ditegaskan makna keterbagian dalam hal ini, yaitu habis dibagi bukan hanya dapat dibagi. Pernyataan A habis dibagi B bersinonim dengan A kelipatan B faktor dari A, dan B membagi A. Jika P habis dibagi A dan Q habis dibagi A, maka P plus Q juga habis dibagi A. Contoh soal nih, buktikan bahwa 7 pangkat N min 1 habis dibagi 6. Untuk sebarang bilangan asli N, misalkan P, N adalah pernyataan 7 pangkat N min 1 habis dibagi 6. Nah, kita buktiin. Langkah satunya basis induksi. Untuk N sama dengan 1, maka diperoleh P ketika 1 sama dengan 7 pangkat N min 1, N-nya diganti jadi 7 pangkat 1 min 1 sama dengan 6. Habis dibagi 6, sehingga langkah dasar selesai. Nah, untuk langkah induksinya, sebagai hipotesis induktif, asumsikan bahwa PK benar sehingga PK dapat dinyatakan sebagai 7 pangkat K min 1 sama dengan 6C untuk sebarang bilangan asli C. Selanjutnya, dengan asumsi bahwa PK benar, maka PK plus 1 yaitu 7K plus 1 min 1, 7 pangkat K plus 1 min 1 habis dibagi 6 juga benar. Sehingga 7 pangkat K plus 1 min 1 sama dengan 7 pangkat K dikali 7 min 1. Jadi peroleh 7 pangkat K dikali 6 plus 1 min 1 dikaliin 1 per 1, jadi 6 dikali 7 pangkat K ditambah 1 dikali 7 pangkat K, satunya nggak ada jadi 7 pangkat K aja, min 1. 6 dikali 7 pangkat K ditambah 6C diperoleh jadi kita 6 nya ini kita keluarin, jadi tinggal 6 dalam kurung 7 pangkat K plus C. Jelas bahwa ruas kanan 6 dalam kurung 7 pangkat K plus C merupakan kelipatan 6. Jadi PK plus 1 benar. Langkah induktif selesai. Penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan. Sifat ketidaksamaan yang sering digunakan berikut ini. Ada sifat transitif. Ketika A lebih besar daripada B lebih besar daripada C, maka A lebih besar daripada C. Atau ketika A lebih kecil daripada B dan B lebih kecil daripada C, maka A otomatis lebih kecil daripada C. Terus A lebih kecil daripada B dan C lebih besar daripada 0, maka A dikali C lebih kecil dari B dikali C. Atau ketika A lebih besar daripada B dan C lebih besar daripada 0, A dikali C lebih besar daripada B dikali C. Contoh ketiga, A lebih kecil daripada B itu sama dengan A ditambah C lebih kecil daripada B ditambah C, atau A lebih besar daripada B itu sama dengan A ditambah C lebih besar daripada B ditambah C. Contoh soal, buktikan bahwa N plus 1 kuadrat pangkat 2 lebih kecil daripada 2N pangkat 2 untuk sebarang bilangan asli N lebih besar sama dengan 3. Langkah satunya seperti biasa basis induksi. Untuk N sama dengan 3, maka diperoleh P ketika P3 semua N nya diganti 3, jadi 3 plus 1 pangkat 2 lebih kecil daripada 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 16 lebih kecil daripada 18. Sehingga langkah dasar selesai. Benar nih, 16 lebih kecil sama dengan 18. Langkah kedua, langkah induksinya. Sebagai hipotesis induktif, asumsikan bahwa PK benar sehingga PK dapat dinyatakan sebagai K plus 1 pangkat 2 lebih kecil pada 2K kuadrat. Selanjutnya, dengan asumsi bahwa PK benar, maka PK plus 1 yaitu K plus 1 ditambah 1 pangkat 2 lebih kecil daripada 2 K plus 1 pangkat 2, atau sama dengan K plus 1 kuadrat lebih kecil 2K plus 1 kuadrat, atau juga K kuadrat ditambah 4K tambah 4 lebih kecil daripada 2K plus 1 kuadrat. Ini semua hasil penjabaran dari ini.
Sehingga nih K plus 1 kuadrat lebih kecil daripada 2K kuadrat, maka sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1 lebih kecil daripada 2K kuadrat. K kuadrat plus 2K plus 1 plus 2K plus 3 lebih kecil daripada 2K kuadrat plus 2K plus 3. Nah, K kuadrat plus 4K ditambah 4 lebih kecil daripada 2K kuadrat plus 2K tambah 3. Nah, K plus 2 kuadrat lebih kecil daripada 2K kuadrat plus 2K plus 3 lebih kecil daripada 2K plus 1 kuadrat. Maka hasil akhirnya K plus 2 kuadrat lebih kecil daripada 2K plus 1 kuadrat. Hasilnya, selanjutnya, aplikasi induksi matematika untuk membuktikan kebenaran program. Sebuah program dibuat untuk menghitung jumlah bilangan ganjil sebagai fungsi berikut. Nah, ini fungsinya. Nah, terdapat programmer baru yang merevisi program tersebut tanpa menggunakan looping sebagai berikut. Dengan menggunakan induksi matematika, buktikan bahwa sum AN sama dengan sum ref n untuk n lebih besar daripada 0. Pn sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus sampai dengan 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Yang pertama, basis induksinya untuk n sama dengan 1, maka diperoleh ruas kiri semua n diganti 1 sama dengan 1, dan ruas kanan itu sama dengan 1 juga, sehingga pernyataan benar untuk n sama dengan 1. Langkah dasar selesai. Untuk n sama dengan k, sehingga 1 plus 3 plus 5 plus sampai dengan 2k min 1 sama dengan k kuadrat. Kemudian asumsikan untuk PK benar. Nah, tunjukkan berarti PK plus 1 untuk ruas kanan bawah juga benar. Kita ganti semua k nya menjadi k plus 1 tanpa meninggalkan yang lama. Nah, ini karena asumsinya udah benar, seperti biasa langsung kita tulis saja k kuadrat ditambah yang baru 2k plus 2 min 1 k kuadrat plus 2k plus 1, atau ini sama dengan 3k plus 1 kuadrat. Kedua ruas dari PK plus 1 sama, maka PK plus 1 bernilai benar, sehingga langkah induksi selesai dan terbukti bahwa sum AN sama dengan sum ref n untuk n lebih besar daripada 0. Sekian, cukup dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.